Dunia sedang membenci Israel dan selalu menyudutkan Israel sebagai penyebab penderitaan rakyat Palestina. Itulah narasi-narasi agar menimbulkan paham antisemitik yang selalu mengambing hitamkan Israel. Padahal jika kita cerdas melihat, cerdas menilai, maka Hamaslah biang kerok konflik di Timur Tengah selama ini. Banyak narasi yang diteriakkan Free Palestine, bebaskan Palestina. Padahal Palestina akan damai dan merdeka jika Hamas tidak lagi ada di Palestina. Israel sejak dahulu memberi kesempatan kemerdekaan bagi Palestina agar bisa hidup berdampingan dengan damai. Justru Hamaslah yang mempersulit terjadinya perdamaian karena memaksa Israel untuk mengizinkan Yerusalem menjadi ibu kota Palestina, padahal Israel tidak merampas Yerusalem dari Palestina, tapi Israel justru menguasai kota Yerusalem, hasil dari perang Israel dengan Yordania, ketika Yordania menyerang Israel. Hamas harus lenyap dari Palestina, maka perdamaian akan terjadi. Selama Hamas menguasai Gaza, akan terus terjadi keributan dan perperangan. Itu sebabnya hari ini mari kita belajar untuk terus berdoa bagi perdamaian antara Israel dan Palestina, dan Hamas harus segera lenyap dari Gaza. Ayo yang setuju coba ketik katakan, Israel dan Palestina harus membereskan Hamas. Israel dan Palestina harus membersihkan Hamas. Selamat berjumpa kembali semua sahabat Mesbah Mujizat. Salam sukacita, salam kebahagiaan, dan salam mujizat. Senang sekali hari ini saya Pastor Lukas Kusuma boleh melayani saudara dari kota Philadelphia, Pennsylvania di Amerika. Dimanapun Anda menyaksikan program ini, kiranya kebaikan, pemeliharaan, serta perlindungan Tuhan nyata dalam hidup kita. Hari ini sebelum kita belajar akan firman Tuhan, mari kita akan memuji dan menyembah Tuhan bersama dengan BMC Worship. Shalom, sahabat Mesbah Mujizat. Dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan, ada pemulihan, dan ada terobosan bagi setiap kita. Oleh karena itu, mari kita bawa penyembahan kita yang terbaik hanya bagi Tuhan. Haleluya, amin. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau,
sembah kami menyembah Engkau Raja kami. Kami menyembah Engkau kekasih hati kami. Kami sembah Engkau Bapa kami. Inilah Tuhan pujian kami Tuhan. Kami tidak bisa membalas apa yang Kau telah perbuat dalam hidup kami. Terlalu banyak Tuhan. Kau sungguh baik, sangat baik Tuhan. Terimalah Tuhan, terimalah. Kami mau menyenangkan-Mu, katakan ku sembah. Kasih-Mu begitu besar Tuhan. Karena kasih-Mu Tuhan kami ada sampai saat ini Tuhan. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kami mau menyenangkan-Mu Bapa. Haleluya. Ku sembah, ku sembah. Kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau Bapa kami. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu Kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air. Allah yang mulia mengguntur. Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras bakar. Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu dan gunung Sirion seperti anak benteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina dan mengandungkan. Bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera.
domba yang layak terima pujian kami. Engkau Raja kami yang duduk di atas tata. Engkau bertata atas setiap pujian umat-Mu Tuhan. Syukur dari kami bagi anak domba, Kau yang berkuasa, berkuasa jiwanya. Haleluya, Kau yang layak Tuhan. Haleluya. Duduk di tata. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Bagi anak domba, Bagi anak domba, anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba, berkuasa, berkuasa selamanya. Sorak-sorai bagi Raja kita, sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Bagi anak domba yang duduk di atas tahta, yang berkuasa dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terimalah pujian kami Tuhan, ucapan syukur kami kembalikan bagi-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin, amin. Yesus layak disembah, Yesus layak untuk dipuji dan dimuliakan. Yesus Juru Selamat
atas dunia, dan barang siapa percaya pada Yesus akan diselamatkan. Itulah pujian yang sudah kita naikkan bersama dengan BMC Worship. Ayo jika Anda setuju dan percaya, coba ketik katakan, Yesus sumber keselamatanku. Saya kembali menyapa bagi semua sahabat Mesbah Mujizat dimanapun Anda menyaksikan program ini, baik secara live maupun siaran ulangnya. Doa saya kiranya hikmat, serta damai, serta penyertaan Tuhan makin nyata dalam kehidupan saudara. Jika Anda diberkati oleh program Mesbah Mujizat ini, jangan lupa untuk Anda share kepada teman-teman saudara di sosial media Anda, biar makin banyak orang juga diberkati dan diselamatkan. Dan saudara sekalian, jangan lupa untuk Anda komen yang baik, pencet jempolnya, like-nya, serta subscribe YouTube channel Bethany Miracle Center. Hari ini saudara sekalian, saya mau menyampaikan sebuah renungan dengan tema Bebaskan Palestina dari Hamas. Hamas menjadi salah satu faksi utama di Palestina dan kerap terlibat dalam perang melawan Israel. Hamas terkenal sebagai gerakan nasionalis sekaligus militan Islamis Palestina. Mengutip laman Britannica, tujuan utamanya mendirikan negara Palestina yang merdeka. Selama ini Hamas menentang pendekatan berbeda yang dilakukan oleh PLO, Organisasi Pembebasan Palestina, dalam menyelesaikan konflik Israel dengan Palestina. Hamas juga termasuk saingan utama dari faksi lainnya, yaitu Fatah, yang mayoritas mengisi PLO. Berbeda dengan Hamas dengan area kekuasaan di Gaza, Fatah beroperasi di tepi barat. Hamas didirikan tahun 1987 oleh Sheikh Ahmed Yassin, dan ia adalah pengungsi Palestina yang menetap di Gaza selama Intifada pertama. Dalam perkembangannya, Hamas dikait-kaitan dengan sekalian kelompok Sunni yang ada di Mesir mulai tahun 1920-an. Bahkan Hamas disebut sebagai cabangnya dari kelompok sayap militer bernama Al-Qassam. Mereka terus melakukan perjuangan bersenjata melawan Israel dengan tujuan membebaskan Palestina, selain pergerakan lewat senjata. Pasca perjanjian Oslo tahun 1990-an, Hamas menentang keras kesepakatan damai antara PLO dengan Israel. Hamas menentang keras kesepakatan damai antara PLO dengan Israel. Kami tidak akan melepaskan satu inci pun dari tanah air Palestina. Tidak peduli apapun tekanan yang terjadi dan tidak peduli berapa lama penduduknya. Ucap Khaled Masal, mantan pemimpin Hamas yang lebih banyak menghidupkan waktu di pengasingan. Bersama dengan sayap militernya, Hamas juga dianggap sebagai organisasi teroris oleh Israel, oleh Amerika, Uni Eropa, Kanada, Mesir, serta Jepang. Hamas lalu menjadi penguasa jalur Gaza. Setelah menang pada pemilu 2006, mereka akhirnya memegang kendali atas lokasi ini dari tangan otoritas Palestina. Sejak saat itu hingga bertahan sampai sekarang, Israel melakukan blokade besar-besaran terhadap wilayah Gaza, baik darat maupun udara. Mereka membatasi pergerakan orang maupun barang yang keluar masuk Gaza. Mengapa? Sebab agenda dari Hamas adalah yaitu menghabisi Israel, melenyapkan Israel dari muka bumi ini. Jelas kalau saudara tiba-tiba punya seorang tetangga di rumah, dan tetangga Anda punya agenda yang Anda tahu, mau membakar dan mau membunuh semua anggota keluarga kita, jelas kita harus segera bertindak untuk mempertahankan dan mengamankan. Nah, Hamas itu, saudara sekalian, adalah organisasi yang sebenarnya kalimat Hamas sudah ada di Alkitab. Lihat Kejadian 6 ayat yang ke-11. Adapun bumi ini telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Saudara, bumi rusak karena penuh dengan kekerasan. Dan kata kekerasan dalam Alkitab bahasa asli, dalam bahasa Ibrani, kata kekerasan dari kata Hamas atau violent
atau sebuah kejahatan, kekerasan. Saudara sekalian, bumi telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan gara-gara Hamas. Hamas atau yang membawa violent atau kekerasan atau kejahatan tidak akan membawa perdamaian di bumi ini, tetapi justru membawa kekerasan, kekacauan, dan kerusakan. Itu sebabnya kita harus waspada bahwa untuk menyelesaikan konflik di Palestina, sebetulnya Palestina harus merdeka, harus bebas dari Hamas. Ayo coba katakan, Palestina harus merdeka dari Hamas. Palestina harus bebas dari Hamas. Hamas sejak dulu ternyata, saudaraku, Alkitab berkata menimbulkan kerusakan, menimbulkan kekerasan, kejahatan, dan juga peperangan. Lihat lagi dalam Alkitab kita Mazmur 7 ayat yang ke-17. Kelaliman yang dilakukannya kembali menimpa kepalanya, dan kekerasannya, dalam bahasa Ibraninya Hamas atau violent atau kejahatan, turun menimpa batu kepalanya. Lihat bahwa ternyata Hamas membawa kekerasan, kejahatan, kelaliman yang akhirnya membawa sebuah malapetaka. Nah, mari kita belajar jeli dan cerdas untuk melihat konflik yang terjadi antara Israel dengan Hamas tidak ada kaitan dengan agama. Sekali lagi, saudaraku, kalau sampai dibakar-bakar, kalau sampai saudaraku dinarasikan bahwa ini adalah saudaraku demi perang agama, itu sesuatu salah besar. Di Israel cukup banyak warga negara Israel yang adalah keturunan Arab dan beragama Islam. Dan sampai hari ini orang-orang Islam yang ada di Israel diberi kebebasan untuk menjalankan agamanya. Bahkan tentara Israel ditugaskan untuk menjaga keamanan di wilayah Masjid Al-Aqsa dan Kubah Hitam. Dan Anda tahu sekalian bahwa tentara Israel pun tidak hanya orang-orang Yahudi, tetapi juga cukup banyak tentara Israel yang adalah orang Arab beragama Islam. Jadi saudaraku, tidak ada masalah agama, tetapi Hamas dengan kelompoknya, proksi dari Iran ini, yang justru akhirnya mendengung-dengungkan, memberikan narasi bahwa ini merupakan perang yang membela agama. Saudara sekalian, serangan 7 Oktober 2023 dari pihak Hamas ke Israel telah menjatuhkan korban sebanyak 1.200 lebih korban dari Israel. Dan sampai hari ini, masih ada 120 orang sandera Israel yang belum dibebaskan oleh Hamas. Israel melakukan serangan balik ke Hamas yang telah menjatuhkan banyak korban. Pemimpin Hamas bahkan sekarang telah diusir dari Qatar. Sementara Yordan juga menolak pemimpin Hamas masuk ke negara Yordan. Hamas sedang mendekati Malaysia dan Indonesia. Indonesia harus waspada agar tidak menjadi sarang Hamas yang akan menjadi sel teroris yang sangat membahayakan. Nah, kenapa Israel memerangi Hamas? Bahkan apapun resikonya, walaupun dibenci oleh dunia, Israel terus mengejar Hamas dan agar Hamas membebaskan 120 orang tawanan. Ingat bahwa Israel masih menerapkan hukum Taurat. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa manusia ganti nyawa manusia. 1.200 orang korban tak bersalah dari pihak Israel dalam serangan 7 Oktober oleh Hamas. Itu membuat akhirnya kemarahan singa Yehuda ini, kemarahan pihak Israel untuk mengejar Hamas sampai akhir. Saudara sekalian, kalau ada gangguan dari tetangga rumah Anda, maka sebagai orang tua, kita mau memastikan keluarga kita aman, keluarga kita tidak terancam, daripada kemudian ancaman gangguan dari tetangga itu justru akan merugikan kita, maka seringkali kita akan bertindak supaya tetangga kita bisa aman dan tidak membahayakan keluarga kita. Maka wajar jika kita juga mau supaya penjahat yang ada di tetangga rumah kita segera ditangkap oleh polisi atau minimal harus pergi dari tetangga rumah kita. Nah, hal yang sama juga
Analogi itu yang dipakai oleh Israel. Selama sekian lama Israel berdampingan dengan Palestina. Dengan Palestina diberikan bantuan, baik keuangan, baik juga makanan, baik air minum dari Israel yang disalurkan kepada saudaraku orang Palestina, baik yang ada di tepi barat maupun yang ada di jalur Gaza. Tetapi saudara sekalian, ternyata oleh Hamas itu semua tidak membuat makin baik. Justru ada narasi kebencian, pemberontakan, dan akhirnya itu membuat terjadi konflik 7 Oktober 2023. Saudara sekalian, lihat bagaimana Presiden saudaraku Mahmud Abbas dari Palestina sendiri yang mengatakan bahwa Hamas tidak mewakili Palestina. Hamas tidak mewakili Palestina. Lihat bagaimana sebetulnya tadinya orang-orang Palestina, baik yang di tepi saudaraku barat maupun yang di Gaza, mereka boleh tiap hari masuk ke Israel dengan menunjukkan tanda pengenal dan boleh bekerja di Israel. Tetapi justru gara-gara serangan Hamas itu menyulitkan rakyat Palestina sendiri. Nah, coba kita lihat dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat 22, dikatakan, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Hamas yang adalah violent atau kejahatan, itu ternyata harus dijauhkan dari Palestina, sehingga Palestina bisa hidup berdampingan dengan Israel dengan damai. Hal yang sama juga dalam aplikasi hidup kita hari ini. Jauhkan diri Anda dari segala jenis kejahatan. Jangan dekat-dekat dengan dosa. Lebih baik kita jauh dari dosa. Lebih baik kita menjauhi dosa. Supaya apa? Supaya kita tidak sampai tertular dan akhirnya mengalami kerugian akibat kejahatan yang ada. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan, baik itu kejahatan politik, baik itu kejahatan rohani, baik itu kejahatan yang menentang saudaraku hukum negara, yang melakukan sebuah tindakan kriminal. Mari kita belajar, orang percaya Yesus tidak boleh berbuat jahat. Kita harus jauhi setiap kejahatan. Ayo coba katakan, saya mau jauhi kejahatan. Dunia penuh dengan kejahatan, tetapi bukan berarti ketika dunia jahat, maka kita boleh ikut berbuat jahat. Kita sebagai anak-anak Tuhan tentunya berdoa bagi perdamaian. Kita tidak setuju adanya peperangan. Kita mau ada perdamaian. Tetapi mari kita belajar dengan jeli. Sebetulnya penyebab utama daripada konflik ini, saudaraku, ternyata bukan karena Israel. Israel hanya membalas dendam, tetapi karena kejahatan Hamas, ulah Hamas. Mungkin ada saudara yang berkata, tetapi kan ini nggak terjadi tiba-tiba, tetapi karena Israel juga lakukan banyak hal-hal yang buruk terhadap Palestina. Kekasih Tuhan, sekali lagi, yang namanya politik nggak ada yang bersih. Dan kita tahu, saudara sekalian, bahwa kedua-dua pihak kalau berantem, dua-duanya pasti punya salah. Kalau Anda punya tetangga suami istri ribut terus, jangan bela istri, jangan bela suami. Percayalah, kalau ada orang berantem, dua-duanya salah. Ya kan? Nah, daripada kita kemudian pro-Palestina, pro-Israel, tetapi mari kita belajar dengan jeli. Kita tahu biang keroknya adalah Hamas. Kita berdoa bagi kesejahteraan Israel, tetapi kita juga berdoa bagi kesejahteraan Palestina. Kita berdoa supaya Israel dengan Palestina bisa hidup damai dan hidup berdampingan. Ayo yang percaya, coba katakan, saya mau memberkati Israel dan Palestina. Jangan ikutan mengutuki Israel. Jangan ikutan memusuhi dan membenci Israel. Sebab barang siapa membenci Israel, mengutuki Israel, ia akan dibenci dan dikutuk oleh Tuhan. Itulah yang Alkitab katakan. Nah, pertanyaannya, apa alasan Palestina harus bebas dari Hamas? Izinkan saya membagikan 3 alasan. Yang pertama adalah Hamas bukan membela, tetapi justru mengorbankan rakyat Palestina. Inilah kenyataan, dan kita tidak boleh menanggapi hal ini dengan emosi, tetapi harus dengan cerdas dan dengan kepala dingin. Hamas bukan membela Palestina, bukan membela kepentingan rakyat Palestina, tetapi Hamas justru mengorbankan, menjual rakyat Palestina demi kepentingan mereka sendiri.
lihat bahwa penderitaan rakyat Palestina hanya jadi bahan jualan, hanya jadi bahan untuk dapat dukungan dana, dukungan simpatik dari dunia, agar Hamas mendapatkan bantuan dari mana-mana yang justru dipakai untuk kepentingan Hamas, serta memperkaya diri para pemimpin Hamas. Saudara, coba Anda Google, lihat, ketiklah di Google, ya, kekayaan pemimpin Hamas. Saudara akan kaget, itu berita resmi bahwa ternyata para pemimpin Hamas, mereka bergelimangan harta, triliunan rupiah, rumah yang mewah di Qatar. Bahkan para pemimpin Hamas bisa membeli jet pribadi. Anda tahu, itulah kenyataan. Sementara kemiskinan rakyat Palestina, kesusahan rakyat Palestina jadi bahan jualan dari para pemimpin Hamas. Dan ini semua akhirnya membuat kita harus sadar bahwa Hamas itu bukan membela kepentingan rakyat Palestina, tapi Hamas justru mengorbankan, menjual rakyat Palestina. Ayo coba ketik katakan, Hamas tidak membela Palestina, tapi mengorbankan Palestina. Ya, dan kita harus sadar bahwa kita tidak boleh terprovokasi. Hai anak-anak muda, walaupun ada narasi-narasi kebencian tentang Israel yang mengatakan Israel melakukan genosida, yang mengatakan bahwa Israel melakukan pembantaian, Anda harus tahu justru sebetulnya Palestina, saudaraku, rakyat Palestina dijadikan tameng. Para wanita dan anak-anak dijadikan sebagai life shield atau tameng hidup dari serangan Hamas terhadap Israel. Betapa pengecutnya Hamas ketika mereka bermarkas di bawah daripada sekolah, di bawah daripada, saudaraku, yaitu rumah warga sipil, di bawah daripada yaitu, saudaraku, sekolah dan rumah sakit. Dan ketika akhirnya Israel meneliti dari, saudaraku, satelit, bahwa dari rumah sakit itulah, dari sekolah itulah, para pihak, saudaraku, Hamas meluncurkan roket menyerang Israel. Maka mereka tahu disitulah markas dari Hamas. Lalu kemudian Israel selalu memberitahu supaya warga sipil keluar mengungsi lebih dulu. Tapi ternyata akhirnya justru, saudara sekalian, itu diancam oleh orang-orang Hamas agar rakyat Palestina tidak boleh meninggalkan. Bahkan sudah ada rakyat sipil yang akhirnya di-brainwash untuk menjadi militan dari Palestina. Bahkan Anda tahu, saudaraku, bahwa orang-orang tentara Palestina, tentara Hamas, ketika mereka berperang, mereka tidak pakai baju tentara, tetapi mereka pakai baju sipil, sehingga kalau sampai mereka mati, mereka teriak-teriak ke dunia, ke internasional, bahwa rakyat sipil jadi korban perang. Dan Anda tahu para wanita dan anak-anak itu akhirnya justru dijadikan tameng untuk akhirnya teriak kepada internasional bahwa Israel membunuh wanita dan anak-anak. Kekasih Tuhan, mari kita belajar agar kita bukan jadi orang yang bodoh, yang mudah terprovokasi, tetapi kita mulai cerdas melihat bahwa Hamas bukan membela, tetapi justru mengorbankan rakyat Palestina. Ayo coba ketik katakan, saya harus cerdas menilai konflik Israel-Hamas. Saya harus cerdas menilai konflik Israel-Hamas. Jangan ikut-ikutan kita dibodohi oleh narasi-narasi pemutarbalikan, narasi kebohongan, sehingga tanpa sadar ada orang-orang yang akhirnya membela Palestina dengan alasan mereka membela Hamas. Padahal, saudara sekalian, Hamaslah yang harus dibereskan, dibersihkan dari Palestina. Alasan Palestina harus bebas dari Hamas. Yang kedua adalah Hamas penyebab penderitaan rakyat Palestina. Saudara sekalian, bukan Israel yang membuat rakyat Palestina menderita. Bro, sis, sekali-sekali pergi ke Israel, lihat, ikut siara rohani, tur rohani di Israel. Anda akan tahu betapa baiknya Israel terhadap rakyat Palestina. Anda tahu bagaimana orang-orang Israel menolong bahan makanan, menolong air, menolong listrik, dan sebagainya bagi rakyat Palestina. Terutama bagi mereka yang ada di tepi barat.
karena mereka tidak buat onar seperti saudaraku gosokan-gosokan Hamas di daerah jalur Gaza. Justru Hamaslah penyebab terjadinya penderitaan bagi rakyat Palestina. Hamas memperkaya diri, sementara rakyat Palestina justru dimiskinkan oleh Hamas. Hamas melakukan kejahatan yang membuat rakyat Palestina menderita. Saudara, ibarat sebuah supir bus yang tadinya disupir oleh seorang supir yang baik, tiba-tiba di tengah jalan dijegal, lalu kemudian supir bus yang baik dibunuh, lalu supir bus yang ugal-ugalan menyupir bus itu, sehingga semua penumpang yang di dalam bus itu mabuk, bahkan mengalami kecelakaan, dan itu membahayakan para penumpang dalam bus. Itulah sebetulnya apa yang terjadi di jalur Gaza. Sejak akhirnya saudaraku faksi Hamas menang 2006 atas pemilu, dan akibatnya akhirnya sejak 2006 sampai hari ini Hamas membawa penderitaan bagi rakyat Palestina. Ayo coba ketik katakan, bebaskan Palestina dari Hamas. Coba ketik, bebaskan Palestina dari Hamas. Yang ketiga, yang terakhir, alasan Palestina harus bebas dari Hamas. Yang ketiga, saudara sekalian, adalah Hamas tidak mau berdamai, tapi ingin menghapuskan Israel. Two-state solution, dua negara berdampingan, bukan dihalangi oleh Israel, tetapi justru Hamaslah penghalang utamanya. Lihat tadi bahwa perjanjian di Oslo, akhirnya justru Hamas yang tidak setuju adanya perdamaian antara Israel dengan Palestina yang digagas oleh PLO. Agenda dan deklarasi Hamas sudah jelas, Anda bisa Google, adalah mau menghabisi Israel dari muka bumi ini. Inilah perbedaan doktrin, inilah perbedaan pemahaman yang salah sehingga konflik terus terjadi antara Palestina dengan Israel. Bukan karena saudaraku, Palestina tidak mau berdamai dengan Israel. Bukan karena Israel tidak mau berdamai dengan Palestina. Tetapi karena Hamas yang akhirnya saudaraku tidak mau berdamai, tetapi ingin menghapuskan Israel. Kekasih Tuhan, mari kita jeli melihat bahwa Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Israel adalah kompas tentang akhir zaman. Bagaimana, saudaraku, bukan hanya kita orang percaya yang diperintahkan oleh Alkitab untuk memberkati kesejahteraan Israel dan Yerusalem, tetapi Alkitab sendiri yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus satu kali akan datang kembali yang kedua kalinya untuk membela dan menolong Israel dari kepungan antikris dan para penguasa yang komplotan dengan antikris. Hari-hari ini sedang terjadi penggenapan Alkitab bahwa ini segera akan terjadi di depan mata. Hari ini saudara sekalian, sebagai anak-anak Tuhan, hari ini kalau ada saudara yang belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau ada saudara yang sudah lama mundur, segera kembali datang, cinta Tuhan, tinggalkan dosa, sebab kedatangan Tuhan Yesus kembali sudah semakin dekat. Ayo yang percaya coba ketik katakan, Yesus segera datang kembali. Kesimpulannya, saudara sekalian, Palestina akan damai. Palestina akan mengalami perdamaian jika Palestina bebas tanpa Hamas. Bebaskan Palestina dari Hamas. Inilah yang sedang dilakukan oleh Israel, yaitu membasmi Hamas dari Palestina, agar akhirnya Israel bisa hidup berdampingan damai dengan Palestina. Ada 3 alasan mengapa Palestina harus bebas dari Hamas. Yang pertama, Hamas bukan membela, tetapi justru mengorbankan rakyat Palestina. Hari ini jangan sampai terprovokasi untuk kita tahu persis, justrulah Hamas yang harus keluar atau dibasmi dari Palestina. Yang kedua, Hamas penyebab penderitaan rakyat Palestina. Hamaslah yang menjebak rakyat Palestina dalam konflik dengan Israel yang mematikan. Dan yang ketiga, Hamas tidak mau berdamai, tetapi ingin menghapuskan Israel. Bagaimanapun juga, yang membela Israel bukanlah manusia, tetapi justru Tuhan Allah yang berkata di Alkitab bahwa Israel adalah biji mata Tuhan. Israel, keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub,
mendapatkan sumpah akan terus dipelihara, diberkati, dan ditolong oleh Tuhan. Hari ini mari kita belajar, kita tidak setuju adanya perang, kita mau ada perdamaian, tetapi jangan menyudutkan Israel seperti yang dilakukan oleh dunia, narasi kebencian terhadap Israel. Tapi Hamaslah yang justru harus musnah dari Palestina. Israel dan Palestina akan damai jika Hamas itu sudah tidak lagi berkuasa. Ayo coba ketik, katakan, Palestina harus bebas dari Hamas. Palestina harus bebas dari Hamas. Siapa yang mau membawa perdamaian? Siapa yang mau menjauhi kejahatan, menjauhi dosa, menjauhi Hamas, yang mau angkat kedua tanganmu, saya mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat firman-Mu. Hari ini kami sadar, kami mengerti konflik yang terjadi di Timur Tengah, justru Hamaslah yang harus bertanggung jawab. Hari ini kami memberkati Israel, kami memberkati Yerusalem, kami memberkati Palestina Tuhan, dan tolong biar akhirnya Hamas segera bisa dibasmi, sehingga Amerika, Israel, dan Palestina, dan negara-negara Arab sekitarnya boleh mengalami perdamaian dan hidup rukun. Tuhan, kami berdoa, memberkati supaya Hamas segera membebaskan 120 orang sandera Israel yang masih ditawan. Dan kami berdoa, Tuhan, tolonglah supaya perang ini segera bisa berakhir. Dan kami berdoa juga untuk setiap sahabat Mesbah Mujizat yang sakit, Tuhan sembuhkan. Dan biar kami hidup mengasihi Tuhan, hidup cinta Yesus, dan tidak pernah tinggalkan Yesus. Supaya kami menjauhi kejahatan dan hidup dalam kasih dan kebenaran. Dan juga bagi anak-anakmu yang mengalami pergumulan dalam masalah keluarga, keuangan, pekerjaan, Tuhan tolong, Tuhan pulihkan, dan Tuhan yang mencukupkan semua. Sekarang surga kasih Tuhan, kita berdoa bagi kesejahteraan Indonesia. Berkatilah pemerintah Indonesia, berkatilah Tuhan pemerintah Amerika, berkatilah pemerintah negara-negara di mana kami tinggal. Biar shalom, damai Tuhan menyertai. Sekarang surga kasih Tuhan, terimalah berkat yang terbaik, berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat di dalam nama Yesus Tuhan, turun menyertai saudara, memberkati saudara mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin, 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 amin. Jika Anda diberkati oleh program Mesbah Mujizat, jangan lupa, ayo coba ketik, katakan, Palestina harus bebas dari Hamas. Palestina harus bebas dari Hamas. Saudara, silakan follow Instagram saya, Lukas Kusuma, follow Instagram Bethany Miracle Center, di Facebook juga ada Bethany Church. Dan jika Anda diberkati oleh program Mesbah Mujizat, jangan lupa Anda subscribe YouTube channel Bethany Miracle Center. Sekarang juga pencet loncengnya juga, agar Anda mendapat notification setiap kali ada tayangan baru. Dan saudaraku, komen yang baik, pencet like-nya, jempolnya, dan juga share di sosial media kepada teman-teman Anda, supaya makin banyak orang tercelik bahwa Palestina harus bebas dari Hamas. Dan program Mesbah Mujizat hadir setiap hari Selasa dan hari Jumat jam 7 malam waktu Jakarta. Hari Rabu dan Kamis juga, saudaraku, ada pujian dan firman yang kami sayangkan jam 7 malam juga. Dan hari Minggu ada 2 kali ibadah secara live dari Bethany Miracle Center di kota Philadelphia, Pennsylvania, jam 6.50 sore dan jam 8.50 malam. Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai kita, memberkati kita, selagi kita berdoa bagi kemerdekaan saudaraku Palestina dari Hamas. Dan kita juga berdoa agar Israel dipelihara, agar perdamaian terjadi segera. Tuhan Yesus memberkati, sampai berjumpa kembali. Haleluya.